Proses pendewasaan dalam hidup ini adalah melalui ujian-ujian yang terjadi dalam hidupmu. Sukacita dan rasa sakit terbesar kita datang dalam hubungan dengan orang lain. Jangan khawatir akan hari esok, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Aku mungkin menyesal mencintaimu, untuk sementara. Tapi untukmu, kamu akan menyesal telah kehilangan diriku sepanjang hidupmu. Kau hanya hidup satu kali. Tapi kalau kau menjalaninya dengan benar, sekali pun cukup. Ketika kamu jatuh jangan tetap di bawah. Jatuh bukan berarti kalah, itu hanya berarti kamu harus bangkit dan kembali mencoba. Kehidupan hanya dapat dipahami dengan mundur ke belakang. Tapi harus dijalani dengan maju ke depan. Memaafkan adalah seperti membebaskan si pesakitan dari penjara. Dan kemudian kau tahu bahwa si pesakitan itu adalah kau sendiri. Tuhan memberikan karunia berupa kehidupan. Selanjutnya, berikan diri kita hadiah berupa hidup dengan baik. Salah satu tragedi terbesar dalam hidup adalah kehilangan rasa dirimu sendiri dan menerima versi dirimu yang diharapkan oleh orang lain. Tuhan tidak menjanjikan hari-hari tanpa kesedihan, tawa tanpa sedih, panas tanpa hujan, tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang sulit, hiburan untuk tangisan, dan petunjuk untuk menjalani kehidupan. Pada akhir hari, ingatkan dirimu bahwa kamu melakukan yang terbaik yang kamu bisa hari ini, dan itu sudah cukup baik. Rahasia untuk menjadi terdepan adalah dengan memulainya. Hanya yang memahami akan mengerti dan hanya yang mengalami akan memahami. Orang menangis bukan karena mereka lemah. Tapi, mereka menangis karena telah berusaha kuat dalam waktu yang lama. Ukuran cinta ada ketika kau mencintai seseorang tanpa ukuran. Tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi apa yang Anda inginkan. Ingatlah selalu bahwa kamu lebih berani daripada yang kamu yakini, lebih kuat dari yang terlihat, dan lebih pintar dari yang kamu kira. Perkawinan yang tepat bukanlah mencari pribadi yang tepat, tapi menjadi pribadi yang tepat. Segala sesuatu dalam hidupmu adalah cerminan dari pilihan yang telah kamu buat. Jika kamu menginginkan hasil yang berbeda, buatlah pilihan yang berbeda. Nasib bukanlah merupakan persoalan kesempatan, tapi merupakan pilihan, yakni bukan sesuatu yang harus ditunggu, tapi sesuatu yang harus diupayakan. Kamu tidak dapat menambah umur dalam kehidupan, tapi kamu bisa tambahkan kehidupan dalam umurmu. Sebelum bisa berteman dengan orang lain, pertama-tama kau harus bisa berteman dengan dirimu sendiri. Ketika kamu merasa sangat terluka atas sikap orang lain, maka berdoalah kepada Allah agar kamu tidak berbuat seperti apa yang telah dilakukannya. Mulai hari ini, tetapkan niat dan fokus tanpa henti untuk menjalani hidupmu sebagai orang terbesar yang kamu bisa, dalam semua situasi. Kita menghabiskan waktu untuk mencari orang yang pantas untuk dicintai, atau mencari kesalahan orang yang kita cintai. Padahal seharusnya kita menyempurnakan cinta yang kita berikan. Tujuan dari perjalanan spiritual kita bukan untuk menggantikan kegelapan dengan cahaya, melainkan untuk mengintegrasikan dan menghormati semua bagian dari diri kita sendiri, semua energi kehidupan. Cara pembalasan yang setimpal adalah dengan melupakan kesalahan orang lain. Terus ikuti hasrat hidupmu. Jangan bertanya apakah itu realistis atau tidak. Jangan kamu berani, untuk 1 detik lagi, mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang tidak menyadari kekuatanmu diri. Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat. Tapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri, itulah yang lebih dahsyat.
Hargailah semua yang masih kau miliki sebelum ia hilang menjauh darimu, dan akhirnya kau menyadari betapa berharganya dia bagimu. Kamu tak dapat menjadikan seseorang mencintaimu, tetapi kamu dapat menjadi seseorang yang patut dicintai. Salah satu perlindungan dari kekecewaan adalah memiliki kesibukan. Lebih baik kehilangan harga diri karena orang yang dicintai daripada kehilangan orang yang dicintai karena harga diri. Setiap kali orang bertanya padaku apakah aku baik-baik saja, hal ini makin mengingatkan bahwa aku tidak baik-baik saja. Setiap malam, ketika saya pergi tidur, saya mati. Dan keesokan paginya, ketika saya bangun, saya dilahirkan kembali. Segala hal yang bisa kamu bayangkan itu nyata. Bagiku, tidur bukanlah sekadar melepas lelah, melainkan sebuah pelarian. Bukan hal yang mudah melepaskan atau mempertahankan apa yang semula baik, tiba-tiba berubah drastis menjadi amat buruk. Kecuali kamu belajar menghadapi bayanganmu sendiri, kamu akan terus melihatnya dalam diri orang lain, karena dunia di luar dirimu hanyalah cerminan dari dunia di dalam dirimu. Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan. Refleksi diri memerlukan pertanyaan pada diri sendiri tentang nilai-nilai, menilai kekuatan dan kegagalan, memikirkan persepsi dan interaksi dengan orang lain, dan membayangkan di mana kamu ingin memilih hidupmu di masa depan. Orang-orang dikirim ke dalam hidup kita untuk mengajari kita hal-hal yang perlu kita pelajari tentang diri kita sendiri. Pengetahuan tentang diri adalah ibu dari semua pengetahuan. Jadi adalah kewajiban saya untuk mengenal diri sendiri, untuk mengetahuinya sepenuhnya. Aku tidak tahu apakah tempatku benar-benar di sini. Aku tidak punya seorang pun untuk diajak bicara. Tidak ada seseorang yang dapat kembali ke masa lalu untuk membuat suatu awal yang baru. Namun, setiap orang dapat memulai saat ini untuk membuat suatu akhir dari yang baru. Bagaimanapun perjalananmu tetap dimulai dengan satu langkah. Dalam kehidupan, jarang sekali kau bertemu dengan orang yang kau cintai dan mencintaimu. Jadi, sekali kau dapatkan orang itu jangan sampai terlepaskan, karena kesempatan itu mungkin tidak akan kembali padamu. Apabila kamu merasa sedih karena gagal mendapatkan yang kamu inginkan, duduklah dengan mantap dan berbahagialah, karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik bagimu.